Selamat pagi, perkenalkan nama saya Carson, NIM 19 12 11 643 dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2C Stikes Mercubakti Jaya Padang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang hematologi pada mata kuliah keperawatan medikal beda. Yang pertama, latar belakang. Hematologi dikenal sebagai cabang ilmu kedokteran mengenai sel darah, organ pembentuk darah, dan kelainan yang berhubungan dengan sel serta organ pembentuk darah. Setiap orang mengetahui bahwa pendarahan pada akhirnya akan berhenti ketika terjadi luka ataupun terdapat luka. Saat pendarahan berlangsung, gumpalan darah beku akan segera terbentuk dan mengeras, dan luka pun pulih seketika. Para ahli biokimia dari hasil penelitian mereka menunjukkan peristiwa ini terjadi akibat bekerjanya sebuah sistem yang sangat rumit. Hilangnya satu bagian saja yang membentuk sistem ini atau kerusakan sekecil apapun padanya akan menjadikan keseluruhan proses ini tidak berfungsi. Kemudian definisi hematologi. Hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah, serta jaringan yang membentuk darah. Darah merupakan bagian penting dari sistem transport. Darah merupakan jaringan berbentuk cairan yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu plasma darah, dan bagian korpuskuli. Dalam arti lain, hematologi juga dikenal sebagai cabang ilmu kedokteran mengenai sel darah, organ pembentuk darah, dan kelainan yang berhubungan dengan sel serta organ pembentuk darah lainnya. Setiap orang mengetahui bahwa pendarahan pada akhirnya akan berhenti ketika terjadi luka atau terdapat luka lama yang mengeluarkan darah kembali. Kemudian pengertian darah. Darah adalah kendaraan atau medium untuk transportasi jarak jauh berbagai bahan antara sel dan lingkungan eksternal atau antara sel itu sendiri. Warna merah pada darah kiranya tidak tetap, bergantung pada banyaknya oksigen dan karbon dioksida di dalamnya. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida warnanya merah tua. Kemudian adanya oksigen dalam darah diambil melalui pernapasan. Dan zat ini sangat berguna pada peristiwa pembakaran atau metabolisme dalam tubuh. Viskositas atau kekuatan darah lebih kental daripada air yang mempunyai Bj 1,041 sampai 1,067 dan temperaturnya 38 derajat Celcius dan pH-nya 7,37 sampai 7,45. Kemudian komposisi darah. Volume darah di dalam tubuh manusia kurang lebih 1/14 atau 8% dari berat badan. Pada prinsipnya, darah berfungsi sebagai alat pengangkut zat-zat makanan, sisa-sisa metabolisme, dan hormon. Selain itu, darah juga berperan dalam mengatur keseimbangan asam basa, cairan tubuh, dan menyebabkan panas tubuh yang berlebihan dari suatu bagian tubuh merata ke bagian tubuh lainnya. Bahkan, darah berperan pula dalam perlindungan tubuh. Kemudian, plasma darah atau bagian cair darah. Darah terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah mengandung 90% air, sedangkan selebihnya adalah protein-protein darah seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Bermacam-macam garam, zat-zat makanan dari saluran pencernaan, sisa-sisa metabolisme yang diangkut menuju alat ekskresi, hormon, dan gas-gas yang terlarut. Kemudian, di dalam plasma darah terdapat beberapa protein terlarut, yaitu yang pertama albumin, yang berfungsi untuk memelihara tekanan osmotik. Kemudian, globulin, yang berfungsi untuk membentuk zat antibodi. Kemudian yang ketiga yaitu fibrinogen
adalah sumber fibrin yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Kemudian bagian padat darah. Yang pertama eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit disebut juga sebagai sel darah merah. Warna merah pada eritrosit disebabkan oleh adanya hemoglobin. Hemoglobin tersusun dari senyawa besi hemin dan suatu jenis protein, yaitu globin. Peranan utama eritrosit adalah sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Peranan lain eritrosit adalah menjaga keseimbangan asam basa, cairan darah, dan juga mengangkut oksigen di dalam tubuh. Jumlah eritrosit pada seorang pria dewasa kurang lebih 5.400 sel per milimeter kubik, dan pada seorang wanita dewasa kurang lebih 4.800 sel per milimeter kubik. Diameter sel-sel ini sekitar 7 mikron dan ketebalannya 2 mikron. Sedangkan kadar hemoglobin normal berkisar antara 14 sampai 16 gram per 100 mm darah. Pembentukan eritrosit terjadi di dalam sumsum tulang pipi atau tulang belakang dan tulang pipa. Umur eritrosit ini sendiri rata-rata 120 hari. Setelah itu akan dihancurkan di dalam limpa dan hati. Kurang lebih dari 3 juta sel yang akan dihancurkan setiap detiknya, dan sebanyak itu pula yang harus dihasilkan eritrosit yang baru. Kemudian teman-teman dapat melihat ini gambar eritrosit. Kemudian yang kedua yaitu leukosit atau sel darah putih. Leukosit atau sel darah putih tidak mengandung pigmen. Diameternya rata-rata lebih besar daripada eritrosit, yaitu berkisar 8 sampai 15 mikron, dan masing-masing mengandung inti sel. Pembentukan leukosit terjadi pada limfa, kelenjar-kelenjar limfoid, dan sumsum merah pada tulang. Pada seorang dewasa, dalam keadaan normal, jumlahnya lebih kurang 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah. Jumlah leukosit dapat meningkat dengan cepat pada penderita penyakit tertentu. Keadaan ini disebut leukositosis, misalnya pada penderita radang paru-paru. Pada penderita leukemia, jumlah leukosit dapat mencapai 1 juta per milimeter kubik atau lebih, dan ini sangat berbahaya karena sel-sel pada sumsum tulang yang menghasilkan eritrosit digantikan oleh sel-sel leukemia, sehingga menghambat pembentukan eritrosit. Jenis sel darah putih ini dihasilkan oleh jaringan-jaringan limfoid dan dapat dibedakan menjadi limfosit dan monosit. Bentuk leukosit lain adalah granulosit. Pada cairan sel terdapat butiran-butiran yang menyerap zat warna tertentu dan inti sel yang berlekuk-lekuk. Granulosit dihasilkan oleh sumsum merah pada tulang dan dapat dibeda-bedakan lagi berdasarkan kemampuannya menyerap zat warna menjadi eutrofil, eosinofil, dan basofil. Kemudian yang ketiga yaitu keping-keping darah atau trombosit. Komponen darah yang satu ini berupa keping-kepingan atau platelet yang tidak berinti. Oleh karena itu, kurang tepat jika disebut sebagai trombosit, yang berarti sel darah pembeku. Keping-keping darah bentuknya tidak beraturan, dengan ukuran lebih kecil daripada eritrosit, serta tidak berwarna dan juga tidak dapat bergerak sendiri, tetapi hanya mengikuti aliran darah. Dalam keadaan normal, jumlahnya kurang lebih 250.000 keping per milimeter kubik. Keping darah ini berasal dari megakariosit di dalam sumsum merah pada tulang dan berperan dalam proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah merupakan suatu proses yang rumit dan melibatkan banyak faktor anti-hemofili, yaitu faktor-faktor yang berperan untuk menghentikan pendarahan. Pada plasma darah terdapat tromboplastinogen yang merupakan salah satu komponen globulin. Zat ini diaktifkan
oleh enzim tromboplastinogeenase menjadi tromboplastin. Sementara itu, pada plasma darah terdapat pula protrombin yang dihasilkan hati dengan bantuan vitamin K. Protrombin hanya dapat berperan dalam proses pembekuan darah jika telah diaktifkan menjadi enzim trombin. Kemudian di sini ada fungsi darah. Fungsi darah terdiri atas 6 bagian. Pertama, itu sebagai alat pengangkut. Ini dimaksudkan karena darah sebagai alat transportasi dalam tubuh atau transportasi oksigen. Kemudian yang kedua, mengambil oksigen atau zat pembakaran dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian yang ketiga, mengangkat karbon dioksida dari jaringan untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Kemudian yang keempat, mengambil zat-zat makanan dari usus halus untuk diedarkan dan dibagikan ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian yang kelima, sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit dan racun dalam tubuh dengan perantaraan leukosit dan antibodi atau zat-zat anti racun. Kemudian yang keenam, menyebarkan panas ke seluruh tubuh. Kemudian di sini ada gangguan pada sistem peredaran darah. Banyak penyakit serta kelainan yang disebabkan oleh sistem peredaran darah manusia. Di bawah ini adalah beberapa penyakit atau kelainan yang disebabkan oleh sel-sel darah. Yang pertama, anemia. Anemia menyebabkan berkurangnya jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin sel darah merah hingga di bawah normal, sehingga darah tidak dapat mengangkut oksigen dalam jumlah yang diperlukan tubuh. Penyakit tersebut dapat disebabkan dari pendarahan hebat, seperti akibat kecelakaan, berkurangnya pembentukan sel darah merah, dan meningkatnya penghancuran sel darah merah. Kemudian yang kedua yaitu leukemia. Leukemia adalah kanker dari sel-sel darah. Penyakit tersebut disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel darah putih yang tak terkendali. Leukemia ini sendiri terjadi jika proses pematangan dari sistem sel menjadi sel darah putih dalam sumsum tulang menghasilkan perubahan ke arah keganasan. Pengobatan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kemoterapi. Kemoterapi berguna untuk menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Selain kemoterapi, penderita leukemia bisa juga melakukan transplantasi sumsum tulang. Namun transplantasi sumsum tulang adalah proses yang cukup rumit karena memerlukan pendonor sumsum tulang dengan tingkat kecocokan yang cukup tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu hemofilia. Hemofilia adalah penyakit yang bersifat menurun atau genetik. Maksudnya dapat diturunkan pada keturunannya. Penderita penyakit ini tidak dapat menghentikan pendarahan akibat luka karena darahnya sukar membeku. Untuk pengobatan penderita hemofilia seperti agak sulit dilakukan karena penyakit ini adalah penyakit keturunan. Pada pendarahan yang cukup serius, misalnya saja mengalami kecelakaan, maka penderita hemofilia bisa saja mengalami kematian karena darahnya sukar membeku. Sebaiknya, para penderita hemofilia berhati-hati dengan benda-benda tajam ataupun sesuatu yang bisa menyebabkan mereka mengeluarkan darah. Hemofilia hanya diderita oleh kaum laki-laki, tetapi gen ini dibawa oleh perempuan. Jadi, dari pemaparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah serta jaringan yang membentuk darah. Darah merupakan bagian penting dari sistem transport, dan darah merupakan jaringan yang berbentuk cairan yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu plasma darah dan bagian korpuskuli. Darah, dalam arti lain, hematologi juga dikenal sebagai cabang ilmu kedokteran mengenai sel darah, organ pembentuk darah, dan kelainan yang berhubungan dengan sel serta organ pembentuk darah lainnya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya, dan jika masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.